Halo semuanya, kembali lagi di channel Lobong Pusar. Bersama aku Dio yang akan membawakan segmen Menali, yaitu menceritakan narasi mitologi. Bagi yang baru hadir di channel ini, nantinya kami akan membahas tentang horor, mitologi, dan konspirasi. Pada episode kali ini, aku masih membahas seputaran dunia mitologi Jepang. Pasti kalian pernah nonton anime Naruto kan? Salah satu karakter penting di Naruto, monster yang bersemayam di tubuh Naruto. Yap, itu Kurama. Tapi aku nggak bahas Kuramanya, kasian juga Kurama udah mati, jangan dibahas-bahas lagi. Nah, yang akan aku bahas adalah legenda asli dari rubah ekor 9 yang ada di Jepang. Apakah sama kayak Kurama di Naruto atau berbeda jauh? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gas. Dalam kepercayaan Jepang kuno, terutama kepercayaan agama Shinto, terdapat kisah mitologi Kitsune yang sangat populer dan sering diadaptasi dalam beragam tontonan modern saat ini, seperti serial anime Yu Yu Hakusho dan Naruto. Makhluk apa sebenarnya Kitsune itu? Roh rubah dikenal dengan nama Kitsune di Jepang, Gumiho di Korea, dan Hulijing di Tiongkok. Pada dasarnya mereka makhluk yang sama saja, tapi karena perbedaan budaya dan wilayah saja disesuaikan dengan budaya masing-masing. Pada ketiga budaya itu, sebagian besar cerita roh rubah ini dipandang sebagai makhluk yang jahat. Roh rubah mendekati manusia untuk menjedot kekuatan hidup mereka dan bahkan memakan dagingnya. Selama ribuan tahun di zaman Jepang kuno, negara tersebut mempunyai banyak sekali populasi rubah merah. Rubah merah dan manusia hidup berdampingan pada zaman itu. Kedekatan antara rubah dan manusia pada zaman Jepang kuno memunculkan kepercayaan bahwa Kitsune memiliki keterkaitan dengan Dewi Kemakmuran, yaitu Inari Okami. Semakin tua umur roh rubah, maka ia akan menjadi semakin kuat. Setelah memperoleh masa hidup dari manusia dan berusia 500 tahun, ia akan menumbuhkan ekor tambahan untuk setiap usia 100 tahunnya. Rubah yang paling tua yang banyak jadi legenda ialah rubah berekor 9 yang usianya mencapai 900 tahun. Dalam kepercayaan Shinto, Kitsune disebut Inari yang bertugas sebagai pembawa pesan dari kami atau dewa. Sebagian orang memberi persembahan untuk Kitsune karena dianggap memiliki kekuatan gaib. Simbolisme pada Kitsune. Kitsune melambangkan kecerdasan, kelicikan, dan tipu daya. Namun secara umum mereka dipandang sebagai roh gaib yang nakal. Hubungan Kitsune dengan dewi pelindung mereka, Inari Okami, yaitu dewa kesuburan, pertanian, beras, sake, teh, serta industri dan pedagang, mencerminkan sifat supernatural dari makhluk tersebut. Kitsune adalah penipu yang sangat cerdas dan sangat pandai memanipulasi orang, baik untuk alasan baik atau untuk alasan yang jahat. Semua ini kemungkinan berasal dari kecerdasan tinggi rubah yang telah menjadi sahabat dekat orang-orang Jepang selama ribuan tahun yang lalu. Selanjutnya, kemampuan Kitsune. Kitsune dikenal memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi, merasuki, dan memanipulasi pikiran. Yang pertama, Kitsune Suki atau merasuki. Istilah Kitsune Suki adalah keadaan dirasuki oleh roh rubah. Kitsune Suki merupakan salah satu kemampuan khas dari Kitsune Yokai yang lebih kuat. Menurut legenda yang berkembang, tindakan merasuki itu terkadang dilakukan sesuai dengan keinginan Inari Okami. Tetapi seringkali karena ada niat jahat dari Kitsune itu sendiri. Biasanya Kitsune Suki terjadi pada gadis-gadis muda. Roh rubah itu akan merasuki para gadis Jepang melalui kuku-kuku atau di antara payudara mereka. Diceritakan bahwa ketika Kitsune Suki terjadi, wajah korbannya akan berubah menjadi lebih tirus dan memanjang, yang dijuluki Kitsune Gao, yaitu berwajah rubah. Meskipun terkesan mengerikan, gadis-gadis Jepang suka dengan bentuk wajah seperti rubah, tirus, tulang pipi tinggi karena dipandang cantik. Beberapa orang juga bercerita bahwa mereka yang kerasukan Kitsune akan tiba-tiba membaca buku dalam semalam untuk mempelajari kemampuan yang baru. Yang kedua, Kitsunebi atau api Kitsune. Kitsune Yokai memiliki kemampuan untuk menciptakan api yang disebut Kitsunebi. Api Kitsune berbentuk seperti bola yang kadang terlihat seperti cahaya yang berkedip-kedip seperti lentera. Dalam banyak cerita, Kitsunebi seringkali digunakan untuk membingungkan, menakut-nakuti, atau memikat orang. Namun, Kitsunebi ini menurut legendanya tidak sering digunakan secara agresif, hanya sebagai alat permainan pikiran saja. Biasanya Kitsunebi muncul sebagai tanda bahwa ada sejumlah Kitsune di dekat situ, khususnya di malam hari, di hutan, rawa, atau area alam lainnya. Yang ketiga, Hoshinotama, mutiara ajaib. Kitsune di sebagian besar lukisan dan penggambaran Kitsune atau orang yang dirasuki Kitsune, ada bola putih kecil yang misterius berada di mulut mereka.
Bola kecil bercahaya ini dipandang sebagai mutiara ajaib dari kitsune. Meski ada juga yang menyebutnya kitsunebi. Mutiara menawan itu ada yang meyakini bahwa berasal dari Inari Okami. Menurut beberapa cerita, mutiara ajaib adalah sumber kekuatan kitsune yang diberikan kepada mereka oleh Inari Okami. Dalam mitos lain, kitsune menggunakan mutiara untuk menyimpan kekuatan magis mereka ketika mereka merasuki orang atau berubah menjadi manusia. Ada legenda lain juga bilang bahwa Oshinotama adalah jiwa dari kitsune itu sendiri. Yang keempat, kitsune mampu berubah wujud. Salah satu kemampuan paling kuat yang hanya dimiliki kitsune yang lebih tua dan lebih kuat adalah berubah wujud atau bertransformasi. Diyakini bahwa seekor kitsune harus berusia setidaknya 50 tahun hingga 100 tahun dan menumbuhkan banyak ekor untuk menguasai kemampuan berubah wujud ini. Begitu kitsune belajar cara mengubah bentuk, mereka dapat berubah menjadi manusia siapapun, termasuk meniru orang yang hidup dan berperilaku seperti mereka di depan orang lain. Seperti berubah bentuk menjadi kitsune anak laki-laki atau laki-laki yang lebih tua. Namun diceritakan kitsune paling sering berubah wujud menjadi gadis muda atau wanita dewasa yang cantik. Tidak seperti kitsune suki atau kerasukan yang biasanya memiliki tujuan jahat, berubah wujud ini lebih sering dikaitkan dengan tujuan yang baik. Misalnya kitsune melakukannya untuk membantu membimbing seseorang, mengajari manusia pelajaran, atau hanya melakukan perintah dari Inari Okami. Perbedaan kitsune Zenko dan Yako. Pertama, Zenko Kitsune. Istilah Zenko secara harfiah berarti rubah yang baik, melayani Inari Okami sehingga disebut juga rubah Inari. Zenko ini selalu digambarkan memiliki bulu berwarna putih. Rubah Inari dalam cerita rakyat Jepang sangat menyukai irisan tahu goreng yang disebut aburage. Rubah Inari juga biasa dipandang lebih langka tetapi lebih kuat daripada kitsune yang jahat. Zenko memiliki kekuatan untuk menangkal kejahatan dan mereka terkadang berperan sebagai roh penjaga, seperti melindungi kuil Inari, desa setempat, dari kitsune yang jahat. Yang kedua, Yako Kitsune. Yako adalah versi kitsune yang jahat. Yokai ini juga kadang-kadang disebut no kitsune. Yako umumnya diceritakan lebih lemah dari Zenko. Kitsune ini memiliki karakter jahil, mementingkan diri sendiri. Dalam beberapa mitos, kitsune Yako bisa sangat kuat dan jahat. Dalam cerita rakyat Jepang, kitsune ini suka menipu orang dengan segala cara yang menyebabkan kekacauan. Selanjutnya, romantisme kitsune dengan para manusia. Tidak semua kitsune adalah penipu. Ada banyak cerita rakyat dari zaman Jepang kuno tentang kitsune yang jatuh cinta dengan manusia dan memilih untuk menjalani hidup mereka di dunia manusia. Sebagian besar ceritanya mirip-mirip semua. Ada seorang pria muda jatuh cinta dengan seorang wanita rubah cantik dan mereka menikah. Kitsune wanita terbukti menjadi istri yang sangat setia dan baik. Namun, si pria tidak menyadari identitas asli wanita yang dinikahinya. Pada suatu hari diceritakan bahwa pria tersebut tanpa sengaja menemukan kenyataan istrinya adalah rubah, yang membuat wanita kitsune tersebut harus melarikan diri. Karakter yang paling terkenal di Jepang tentang kitsune yang menjadi seorang istri dari pria manusia adalah Kuzunoha, ibu dari pengguna sihir kuat Abe no Seimei. Ketika Kuzunoha melahirkan anaknya, yaitu Abe no Seimei, yang kemudian mewarisi kekuatan supranatural ibunya yang merupakan seorang kitsune. Oke, sepertinya cukup itu saja yang bisa aku bahas tentang Kyuubi ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.